يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. Wa min tamamis shaum, dan termasuk daripada kesempurnaan berpuasa taharril iftari ala halal, menyegerakan atau mencari mengusahakan berbuka puasa dengan yang halal. Sampai-sampai di antara mereka itu mereka berbuka hanya dengan air putih yang diambil dari air kali yang jernih. Sakingan tuh dia nggak mau beli karena biar bukanya itu dengan yang halal murni. Ada yang dari air hujan, dia tampung air hujan. Nah ini ntar dia pakai buat buka puasa. Ini termasuk daripada kesempurnaan berpuasa. Berbuka dengan yang halal, bukan berbuka dengan yang manis. Tapi berbuka dengan yang halal. Kalau manis gak halal haram jadinya. Percuma. Berbuka itu sunnahnya disegerakan dan dengan yang halal. Dan yang paling utama dengan korma. Bukan dengan sirup marjan. Meskipun manis. Yang kedua, ya kan kita sekarang ini di mindset kita ini di iklan tuh begitu. Berbukalah dengan yang manis. Tapi iklannya sirup. Minuman. Padahal yang pertama kita dianjurkan oleh Nabi. Yang pertama adalah pakai korma. Kalau nggak dapat korma, pakai air putih. Kalau nggak ada air putih, maka tingkatan ketiga, yaitu pakai manis-manisan yang dari alam. Kelapa, nggak dicampur dengan gula, tapi yang manis dari alam. Baru yang terakhir, derajatnya paling rendah yang dari buatan tangan manusia. Kalau kita kan kagak ya, buatan tangan manusia duluan. Enggak, afdolnya pertama korma, kalau nggak ada korma, air putih, baru manisan alam. Buah-buah yang manis dari alam atau minuman yang manis dari alam. Tuh, daripada kesempurnaan berpuasa. Makanya puasa itu sendiri ada 3 derajat. Ada shaumul umum, ada shaumul khusus, ada shaumul khususil khusus. Ada puasanya orang yang umum, orang awam. Derajat pertama puasanya orang awam. Yang paling rendah ini. Ya, puasanya orang awam. Kalau di sini dikatakan gimana sih puasanya orang awam? Puasanya orang awam itu fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwa. Dia menahan perut dan dia menahan kemaluan dari menunaikan keinginan perut dan keinginan kemaluan tersebut. Dia mah tetap gibah, tetap bohong, tetap berbuka dengan hal yang haram. Ini puasanya orang awam begini nih. Tetap ngomongin orang, tetap ngadu domba. Ini puasanya awam. Ini derajat yang paling rendah. Ada derajat yang kedua. Yang lebih tinggian. Shaumul khusus. Puasanya ulama. Gimana puasanya ulama? Dia selain menahan haus lapar, selain menahan kemaluan dan perutnya saja, dia juga menahan untuk tidak berbuat bohong, berghibah, ngadu domba, sumpah palsu, dan memandang pada hal yang membawa syahwat. Dia tahan, itu ulama. Ya, shaumul khusus, orang-orang khusus. Nah ada shaum khususil khusus. Kalau kita bilang puasanya orang VVIP, wali. Kalau puasanya wali gimana? Amma shaumil khususil khusus, adapun puasanya orang yang wali, dia selain menahan perutnya, kemaluannya, lisannya, matanya, kedua tangannya, kakinya, mulutnya, telinganya, dia juga tidak berbohong, tidak gibah, tidak namimah dan lain-lainnya. Dia juga fasamul qalbi 'anil himam bidaniyah. Dia juga memuasakan hatinya
Nih, kalau wali ini, dia memuasakan hatinya anil himamid daniyah, dari kesumpokan-kesumpokan yang hina. Maksudnya hina di sini yaitu dia sumpah kagak naik jabatan, dia sumpah ntar gimana dibuka pakai apa, itu kan himamid daniyah. Wal afkarid dunyawiyah, dan memikirkan hal-hal duniawi. Dia puasa dari itu semua, kosong hatinya dari hal-hal yang hina dan pikir-pikiran dunia. Waqafahu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah, dan dia hanya menahan dirinya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Makanya sesekali boleh nih nanti datangnya puasa kita begini. Kadang di masjid juga suka mikirin yang lain. Yang penting puasa, hatinya tuh dipuasakan dari hal-hal seperti itu secara keseluruhan. Zikir, baca Quran. Makanya orang-orang soleh kalau udah datang bulan Ramadan dia lebih banyak beribadah, lebih banyak i'tikaf. Yang biasanya 5 hari sekali hatam Quran, ini bisa 2 hari sekali. Yang 2 hari sekali bisa sehari sekali. Yang sehari sekali hatam Al-Quran bisa 2 kali sampai 3 kali hatam Quran sehari. Nah, itu dia mempuasakan hatinya selama bulan Ramadan. Makanya dikatakan orang kalau benar-benar puasa di bulan Ramadan, tidaklah ia keluar dari bulan Ramadan kecuali ia mukasyafah. Dia bisa kasyaf, dia bisa jadi wali min auliyaillah. Ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufik. Ini Habib kalau udah datang bulan Ramadan dikumpulin anak-anaknya. Dikumpulin anak-anaknya, ditanya, bulan Ramadan ini target kamu apa? Si anak ini, saya mau sholat sekian rakaat. Yang satu lagi, saya pengen baca Quran, hatam Quran sehari sekian, gitu semuanya. Habis nanyain begitu semua, ayahnya, ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufik, nangis. Dia nangis. Dia tanya, kenapa engkau nangis wahai ayah? Aku nangis karena aku sudah tidak ada waktu lagi. Karena sebelum bulan Ramadan, waktunya itu sudah terlalu banyak dia isi untuk ibadah, sehingga dia bingung untuk menambah ibadah apa lagi, karena waktu hanya cuma 24 jam, gak lebih. Itu udah penuh waktunya untuk ibadah. Sampai dia tanya, adakah di antara kalian yang mau menjual waktunya kepadaku? Karena meskipun begitu hal yang mustahil, kan gak bisa jual waktu. Nah, dia sedih karena gitu. Kalau kita kan kagak sedih ya. Sedihnya gara-gara buka belum ada apa-apaan. Na'udzubillah. Jauh sekali kita sama mereka orang-orang soleh. Imam Syafi'i bulan Ramadan 2 kali hatam Quran. Ada di antara mereka yang setiap sholat tarawihnya hatam Quran. Jauh sama kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lucunya lagi ketika kita udah tahu kurang ibadah kita, pakai sombong. Belaga pinter, belaga baik, belaga soleh. Na'udzubillah. Palsu. Soalnya pakai sombong sih. Wadamul istiksar minal akli. Ya, mudah-mudahan ntar kita ke depan kalau Allah panjang umur, kasih kita panjang umur, sehat afiat, kita bisa tuh menaikkan kualitas puasa kita dari yang lalu. Dari pagi sampai sore tidur. Ada yang pura-pura mati kalau Ramadan. Tidur. Oh iya. Lalu saya ibadah ya. Itu belajar mati. Bangun-bangun pas sudah mau azan. Wa adamul istiktsar minal akli, dan ketiadaan memperbanyak dari makan. Di saat bulan Ramadan jangan memperbanyak makan. At-ta'amul halal, yang maksud di sini yaitu makanan yang halal. Makanan yang, kalau yang haram udah jelas nggak boleh, hatta sedikit nggak boleh, haram. Ini yang halal, nggak boleh banyak-banyak makan yang halal. Ketiadaan memperbanyak makanan. At-ta'amul halal. Waktu iftar, di waktu iftar, di waktu berbuka, bihaitsu yamtali, sampai perutnya tuh susah gerak.
penuh perutnya dengan makanan. Ya, fama min wi'ain abghadha ila Allah azza wa jalla min batni mali'in min halal. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, maka tidak ada dari penampungan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perut yang penuh dengan makanan yang halal. Halal. Kalau haram udah pasti benci dah, biar ada sedikit. Kan penampungan. Toren airnya penuh, Allah mah enggak marah. Tangki bensin, mobil penuh, Allah enggak marah. Penampungan kan itu juga penampungan bensin, penampungan. Nah, tapi kalau perut, penampungan makanan, kalau penuh dari hal yang halal, Allah enggak suka. Makanya kalau di dalam kitab As-Sama'il ila Al-Wasailul Wusul ila Sama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Yusuf An-Nabhani, di situ dikatakan bid'ah yang pertama kali terjadi setelah Nabi Muhammad wafat adalah perutnya sahabat buncit, gede gitu perutnya. Ya, itu bid'ah pertama. Tapi bid'ah di sini bukan bid'ah tercela, karena kita tahu tidak semua bid'ah tercela, tidak semua bid'ah menjadi dosa. Hanya hal yang baru kayak taraweh. Sayyidina Umar bilang apa? Paling nikmatnya bid'ah adalah taraweh. Malah itu berpahala. Maksudnya apa? Di zaman Nabi itu dulu para sahabat perutnya nggak ada yang buncit ya. Nggak ada yang buncit. Tapi pas Nabi nggak ada, mulai deh tuh pada gendut-gendut. Lianna maqsudas shaum al-khawa. Kenapa nggak boleh memperbanyak makan yang halal, memenuhkan perut kita dari makanan halal? Kita sampai buka puasa itu makanan apa aja ada. Karena tujuannya puasa itu sebetulnya adalah lapar. Wa kasrul hawa. Nah, laparnya itu untuk menghancurkan keinginan hawa nafsu. Agar kita mudah melawan hawa nafsu. Litaqwin nafas ala taqwa. Karena kalau sudah hawa nafsu kita bisa kita kendalikan, bisa kita tundukkan hawa nafsu kita, maka jiwa kita, diri kita akan kuat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan daripada puasa. Makanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian ini bertakwa. Tujuannya puasa agar kalian bertakwa. Kenapa bisa bertakwa? Karena kita sudah terlatih untuk menundukkan keinginan dan hawa nafsu kita. Sehingga kalau hawa nafsu sudah tunduk, kita gampang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam setahun ini Allah kasih sebulan wajib berpuasa. Ntar biar setelah bulan Ramadan biasanya itu kita masih kenceng. Terus itu gunanya biar kita bertakwa. Nah ntar biasanya udah 8 bulan, 10 bulan kita udah mulai susah tuh kontrol hawa nafsu kita. Karena kita sudah jarang yang namanya gak ketemu lagi berpuasa. Belum terlatih lagi kita untuk sampai datang 11 bulan. Nah ketika 12 bulan Allah wajibin lagi di bulan Ramadan, begitu seterusnya, sehingga tidaklah kita 1 tahun kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya puasa. Agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi al-istiktsaru min as-shaum, dan seyogyanya memperbanyak daripada berpuasa. Kita ini seyogyanya juga kita harus banyak puasa. La siyamal ayyam al-fadilah fi syar'i. Apalagi di hari-hari yang memiliki keutamaan. Ya seperti hari Arafah, hari Asyura, hari Tasu'a, hari Senin, hari Kamis, dan banyak-banyak lagi pada fadilah-fadilah puasa yang insyaallah yang akan datang akan kita bacakan keterangan dari fadilah keutamaan berpuasa di hari-hari
yang memiliki keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin.